Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapuku sila selaku manang sirat siki memang si bawa iya di channel Ogi Tulen. Oke, di video kita kali ini yang akan kita bahas itu adalah prosesi pernikahan di acara suku adat Bugis Makassar, atau biasa kita kenal bahwa rentetan acara pernikahan adat Bugis Makassar. Jadi kalau kita berbicara masalah adat istiadat, nah disinilah kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa wilayah di wilayah tertentu pasti memiliki adat istiadat di setiap acaranya, baik itu acara pernikahan, acara akikah, acara umpamanya kematian, pasti memiliki rentetan acara. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah ada 12 rentetan acara di pernikahan adat suku Bugis Makassar. Oke, sapuku yang belum subscribe, bisa bantu subscribe channel kami agar terus berkembang. Nah, oke lah, kita lanjut. Kita langsung masuk pembahasan. Yang pertama adalah memanuk-manuk. Memanuk-manuk di sini bisa diartikan bahwa seorang laki-laki atau mempelai laki-laki itu akan datang ke rumah mempelai perempuan. Biasa juga diwakili oleh kerabatnya, keluarganya. Nah, yang akan kita bahas di sini, mempelai laki-laki yang datang di rumah mempelai perempuan, meminta persetujuan, meminta izin ke orang tuanya bahwa dia ingin menikahi putrinya. Nah, di saat itu juga dia akan menceritakan atau membicarakan masalah mahar, masalah uang panai. Nah, ketika semuanya sudah diterima di sana, disetujui pada saat itu, disetujui di acara memanuk-manuk, tetapi ada juga yang mengartikan memanuk-manuk itu seumpamanya ada satu orang yang diutus, dia tidak langsung ke rumah mempelai perempuan, tapi dia singgah di tetangganya umpamanya dan bertanya bahwa bagaimana kepribadian perempuan itu. Dia bisa diartikan sebagai mata-mata untuk melihat keseharian perempuan yang ingin dinikahi oleh keluarganya tadi ini. Nah, itu tidak usah kita permasalahkan, karena kenapa? Semuanya sama, ingin melihat bagaimana mempelai perempuan. Nah, itu pengertian dari atau penjelasan dari memanuk-manuk. Kemudian yang kedua, mapetuada atau maduta. Ketika acara memanuk-manuk ini sudah lancar, sudah disetujui oleh orang tua perempuan, kemudian disetujui juga oleh mempelai perempuan bahwa kesepakatannya seperti ini. Nah, diutuslah beberapa orang, biasanya keluarga dari mempelai laki-laki, itu datang ke rumah mempelai perempuan. Dalam bahasa Bugis biasa narang PT ya milo ni mapetuada atau maduta. Nah, acara maduta, mapetuada seperti ini sangat menarik. Karena kenapa? Orang tua kita ketika ingin menyampaikan sesuatu di acara mapetuada ini, maduta ini, itu akan dia memberikan peribahasa terlebih dahulu, memberikan pantun terlebih dahulu. Sebagai satu contoh, gini, saya pernah mendengar begini, keluarga dari mempelai laki-laki mengatakan seperti ini, angka kijek jok karibulata angkariti wihabele dekto mana mata areng dekto mana makundru. Artinya kita datang ke sini untuk melamar, kita membawa fabela ini bisa diartikan dengan kemampuan. Kita membawa kemampuan, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi juga. Perempuan keluarga mempelai perempuan itu langsung merespon juga. Jadi kalau kita menyaksikan acara ini sangat seru. Jadi ketika acara mapetuada ini dilaksanakan, ketika itu ditentukanlah uang panainya berapa, berasnya berapa, biasa terigu berapa, semua acara atau semua perlengkapan pada saat pernikahan itu, acaranya nanti semua dibahas di sini.
Apakah ada sapi dari mempelai laki-laki? Kemudian apakah mempelai perempuan siap menanggung jasnya, jas pria, jas mempelai laki-lakinya? Nah, semua dibahas di sini. Mulai dari lemari iring-iringan yang akan dibawa nantinya, seserahan, semuanya dibahas di sini. Jadi kelancaran acara pada saat pernikahan tersebut itu sangat berpengaruh di sini, di acara mepet tuada atau maduta. Nah, ketika di sini sudah fix bahwa uang panainya segini, maharnya segini, terigu, gula seperti ini, semuanya sudah lengkap di sini. Nah, itu dianggap selesai, dianggap diterima. Nah, kalau acara maduta ini jarang sekali yang bisa dikatakan gagal, karena kenapa? Ada yang namanya memanuk-manuk. Jadi semua sudah disepakati di awal, kemudian ke acara mempelai ini. Jadi saran sedikit bahwa kalau kita ingin melaksanakan yang namanya pernikahan, alangkah baiknya kita ikuti rentetan acaranya. Seperti yang pertama tadi mepet tuada. Kemudian setelah mepet tuada selesai, yang ketiga bisa dikatakan mapasawoting atau matang dupa nih. Tega ya sama pasawoting perawatan yang mempelai makun raya laki-laki, tapi kebanyakan yang kita saksikan mempelai makun raya minta perawatan. Nah, di sini setelah perawatan itu biasanya 3 hari atau 6 hari sebelum acara pernikahan, sebelum hari H itu dilaksanakan, dibersihkan luar dalam dari perempuan atau mempelai perempuan tadi, mempelai wanitanya. Kemudian di acara tersebut dilangsungkan juga matang di sini sebar undangan gitu. Di acara itu juga acara matel undangan, menyebar undangan. Nah, biasanya di sini matang di sini diartikan orang-orang yang dekat dari sana itu tidak diberikan undangan lagi. Ada yang seperti itu, hanya mengundang secara langsung. Ada yang diutus untuk ke rumah tetangga-tetangga atau kerabat-kerabat yang dekat di sana, kemudian menyampaikan acaranya kapan, begini. Itu dinamakan matang. Nah, biasanya juga kalau umpamanya yang ingin diundang itu kepala desa umpamanya, atau keturunan arung di sini, keturunan bangsawan umpamanya, itu biasanya bukan 1 atau 2 orang, biasanya 9 orang yang datang ke rumahnya. Nah, ketika acara ini selesai, disitulah akan tetapi setelah perempuan tadi dibersihkan atau biasa juga dimandikan dengan kembang, beberapa kembang, yang intinya dibersihkan untuk menyambut acaranya. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini selesai, ada yang namanya mapandre teme atau mapandre lebih, yang dimana pada saat acara ini itu biasanya mapandre lebih ini atau mapandre teme khatam Al-Quran. Biasanya mempelai laki-laki atau perempuan duduk di satu tempat dan didampingi oleh orang tuanya atau keluarga dekatnya, kemudian dituntun membaca Al-Quran oleh guru yang mengajarkan dia mengaji. Tetapi biasanya kalau guru yang mengajarkannya mengaji sudah tidak ada umpamanya, biasa diganti dengan imam yang ada di situ atau ustaz yang ada di tempat itu. Itulah tadi rentetan acara pernikahan adat Bugis sebelum hari hanya. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari video ini. Oke, sahabatku, simak terus videonya. Jangan sampai ketinggalan. Untuk teman-teman yang ingin melangsungkan acara pernikahan, silahkan disimak baik-baik agar tidak ada kekeliruan diantaranya. Karena kenapa? Kalau kita ingin mengikuti adat atau tradisi yang ada di suku Bugis Makassar.